Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul, film ini menceritakan tentang mantan tentara yang menyelamatkan dunia supaya tidak kembali ke zaman batu. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja lah kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana seorang pria bernama Miller baru bangun tidur. Dia ini seorang mantan tentara yang pensiun dini. Setelah itu dia menunggu seseorang di depan rumahnya. Hingga tak berapa lama sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya dan dia pun masuk ke dalam. Di mana seorang pengusaha bernama Novan sudah menunggunya. Setelah itu si Novan mengenalkan dirinya dan dia adalah seorang CEO perusahaan yang bernama Carter House. Setelah beberapa saat berjalan, mobil kembali berhenti dan si Miller senang karena yang masuk adalah si Fox, temannya. Si Fox menunjukkan foto seorang pria yang bernama Donner dan bertanya kepada si Miller kenal tidak dengannya, dan si Miller menjawab kenal karena si Donner pernah menembak punggungnya. Lalu si Miller bertanya apa hubungannya dengan Carter House. Si Fox menceritakan kalau minggu lalu si Donner mencuri teknologi Carter House dan teknologi itu sangat berbahaya kalau jatuh ke tangan orang seperti si Donner. Untung ada kode di dalam perangkat itu dan cuma satu orang yang bisa membuka kode tersebut, yaitu Tuan Novan. Setelah itu si Fox kembali menunjukkan foto bangunan tua di mana besok hari Tuan Novan mengadakan pertemuan dengan dewan perusahaan. Untuk itu dia menawarkan supaya si Miller dan timnya mengawal Tuan Novan dan mereka akan dibayar mahal. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya si Miller setuju. Malam harinya si Miller menemui mantan anak buahnya di sebuah bar tempat mereka biasa nongkrong. Si Miller pun memberitahu tentang job baru dan bayarannya mahal kepada mereka. Dan mereka pun sepakat setelah tahu kalau yang dikawal mereka adalah orang yang diincar si Donner. Besok paginya mereka tiba di gedung tua dan seorang sniper mengawasi pergerakan mereka. Setelah masuk ke dalam, si Miller bertanya kepada si Fox di mana dewan perusahaan yang ingin bertemu dengan Tuan Novan. Si Fox pun menjawab kalau sebenarnya tidak ada pertemuan dengan dewan perusahaan. Mendengar itu si Miller dan anggotanya marah karena dibohongi dan dijadikan umpan. Belum lagi si Fox mengatakan kalau sebenarnya mereka akan mengadakan pertemuan dengan si Donner. Melihat perdebatan mereka, akhirnya Tuan Novan bicara kalau dia adalah umpan yang sebenarnya karena si Donner menculik si Eva, putri kandungnya, untuk menangkapnya. Sedangkan di luar gedung, si Donner dan pasukannya yang membawa putri Tuan Novan sudah sampai. Kembali ke dalam gedung di mana si Miller mengajak rekan-rekannya untuk bersiap-siap karena mereka tidak mempunyai pilihan. Belum lagi Tuan Novan memohon kepadanya untuk menyelamatkan putrinya. Setelah itu mereka langsung beraksi dan melenyapkan 3 orang anggota si Donner. Melihat kemunculan si Eva, si Fox dan si Miller menemuinya. Si Eva pun menangis karena dia merasa ayahnya tidak datang dan lebih mementingkan proyek yang bernama 725. Hingga tak berapa lama si Donner datang lalu menanyakan kabar si Miller serta luka tembaknya dulu. Setelah itu dia mengatakan kalau dia dan anak buahnya berjuang untuk dia pun bertanya kepada si Miller apa anak buahnya akan tetap di sisinya saat mereka tahu kebenarannya. Kebenaran apa maksudmu, tanya si Miller. Tapi si Donner tidak menjawabnya. Sambil berjalan mundur, si Donner memberikan waktu 1 jam untuk membawa Tuan Novan dan kode untuk proyek 725 kepadanya. Kalau tidak, putrinya tidak selamat.
Film berlanjut, mereka menemui Tuan Novan dan si Miller bertanya apa itu proyek 725. Tuan Novan pun menceritakan kalau proyek 725 itu adalah sistem intelijen yang diciptakan putrinya. Tapi sesudah berhasil dia justru menyerahkannya kepada si Donner. Sedangkan di luar si Eva dan si Donner berdebat karena niat awal si Eva menghubungi si Donner adalah ingin menguji proyek 725 di lapangan dan membuktikan berhasil atau tidak membantu orang. Tapi dia baru sadar kalau si Donner membohonginya. Dengan marah si Donner mengatakan kalau dia adalah orang baik yang ingin melenyapkan pengusaha jahat dan politisi korup supaya tidak ada lagi orang-orang yang menderita. Setelah itu dia memerintahkan anggotanya masuk karena waktu sudah habis. Sedangkan di dalam si Miller dan anggotanya melakukan persiapan dan mereka langsung menembaki anggota si Donner. Hold your fire or she dies. Film berlanjut, mereka membawa si Fox yang tertembak ke sebuah ruangan, sedangkan si Eva berhasil meloloskan diri dan bertemu dengan ayahnya. Di dalam ruangan si Sasha marah-marah, dia pun menyalahkan si Fox. Si Miller berusaha meredakan kemarahan si Sasha. Setelah itu dia keluar untuk mencari si Eva. Di ruangan lain, si Eva memarahi ayahnya yang lebih memikirkan perusahaan daripada putrinya sendiri. Dan Tuan Novan hanya bisa minta maaf. Mendengar ada suara kaki mendekat, Tuan Novan menyuruh si Eva pergi. Hingga tak berapa lama si Donner muncul yang langsung menghajarnya. Setelah itu mereka membawanya. Si Donner kembali mengancamnya supaya memberitahu kodenya. Kalau tidak dia akan mencari si Eva lalu menyiksanya. Sedangkan si Eva berusaha kabur dari kejaran anggota si Donner hingga dia bertemu dengan si Miller. Mereka langsung menuju ruangan di mana rekan-rekan yang lainnya berada. Sesampainya di sana, si Eva memberitahu kalau ayahnya ditangkap si Donner dan dia minta tolong supaya membebaskan ayahnya karena dia takut si Donner mendapatkan kodenya dan itu sangat berbahaya. Si Sasha pun bertanya apa keistimewaan program itu. Si Eva menjawab kalau penemuannya dia buat untuk membantu pemerintah supaya berjalan lebih efisien. Tapi saat dia meminta dana uji coba kepada dewan perusahaan, mereka justru menolaknya dan menyuruh menjualnya ke militer supaya mereka dapat uang yang banyak dan mereka ingin mengubahnya menjadi senjata mematikan. Mendengar penjelasan si Eva, si Miller bertanya apa lagi yang diinginkan si Donner. Tapi justru si Fox yang menjelaskan kalau si Donner berencana buat peradaban sekarang kembali ke zaman batu yang tanpa internet. Tapi itu semua akan terwujud apabila Tuan Novan memberikan kode file set tersebut. Mendengar semua penjelasan si Eva, si Miller dan anggotanya memutuskan untuk membantu. Setelah itu, si Eva menggambar denah gedung tempat mereka berada sekarang. Film berlanjut, si Miller dan rekan-rekannya mulai beraksi. Tapi di tengah pertempuran, satu anggota si Miller justru berkhianat dan menyandra si Eva. Tapi setelah dia menyerahkan si Eva kepada si Donner, dia justru ditembaki anggota si Donner hingga tewas. What the hell are you doing? Dash, no! Cover! This is gonna end any differently than the last time we met. The money. Kill him. Oh, shit. Setelah mengobati luka si Sasha, si Miller memutuskan kalau dia sendiri yang akan beraksi dan berjanji akan menembak si Donner.
Di ruangannya, si Donner memarahi anggotanya yang berusaha mengingatkannya akan banyak manusia yang meninggal kalau mereka mengaktifkan proyek 725 tersebut. Setelah itu dia menemui Tuan Novan. Melihat putrinya dipukul, akhirnya Tuan Novan memberikan kodenya dan anggota si Donner berhasil mengaktifkannya. Saat mereka sedang mencari daerah mana yang lebih dulu dihancurkan, si Donner menerima panggilan dari si Miller yang menantangnya. Mendengar itu, si Donner langsung pergi mencari si Miller, sedangkan anggota yang tersisa memilih kabur. Tuan Novan berhasil melepaskan ikatannya dan putrinya. Setelah itu mereka menghancurkan programnya. Si Miller dan si Donner masih bertarung. Saat nyawa si Miller terancam, dia ditolong Tuan Novan yang langsung menembaki si Donner. Dan film pun selesai.